Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Fatih Nur Muhammad dari kelas 10 PPLG 4. Di sini saya akan menerangkan materi tentang Syu'abul Iman. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Syu'abul Iman. Apa yang dimaksud dengan Syu'abul Iman? Syu'abul Iman merupakan cabang-cabang keimanan. Macam-macam Syu'abul Iman dibagi menjadi 3, yaitu iman berdasarkan hati atau akidah, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Setiap bagian iman ini terbagi lagi menjadi sejumlah cabang. Lalu selanjutnya ada dalil ayat Al-Quran tentang Syu'abul Iman. Yang pertama, di sini ada surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Kandungan ayat tersebut adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah kebutuhan dasar dari tiap manusia. Manfaat dan kebahagiaan hidup hanya bisa diperoleh dengan bersandar serta mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan tersesat. Kedua ada surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Pada surah Al-Baqarah ayat 285 ini menerangkan bahwa setiap orang yang beriman pasti semuanya akan beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada surah Al-Hajj ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma
yad'una bidunihi wal batilu wa annallaha huwal aliyul kabir. Artinya, demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Di sini dijelaskan bahwa janganlah engkau menyeru selain Allah, karena itu adalah perbuatan yang batil atau salah. Karena sungguh Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Yang keempat ada surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah hatinya akan gemetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya akan bertambah, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Lalu yang kelima ada surah An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ayat ini serukan bagaimana jika kita menaati Rasulullah SAW Muhammad, maka kita juga bisa seperti menaati Allah. Karena sesungguhnya jika kita menaati Rasul, maka telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis tentang syu'abul iman. Yang pertama, qalul Nabi sallallahu alaihi wasallam alimanu ma'rifatu ma'rifatum bal qalbi wa qaulum bil lisani wa amalun bal arkan. Nabi SAW bersabda, iman adalah mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Lalu di hadis kedua ada wa qalu sallallahu alaihi wasallam alaihimanu yanu walibasuhu taqwa hayya'u
wasamaratul ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu telanjang, yakni bebas dari dosa-dosa. Pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu yang diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Tarikh Naisabur dari Abu Darda dengan sanad yang dhaif. Hadis yang ketiga, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, la imana liman manatallahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah pada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang hasan. Bermaksud bahwa tidak ada iman adalah tidak sempurna iman seseorang yang tidak mampu menjaga diri dan hartanya yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selanjutnya ada hadis yang keempat, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dari kalian tidak beriman sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Sebutkan bahwa konteks hadis tersebut bersifat umum, baik mencangkup orang non-muslim maupun muslim, sehingga hadis tersebut diartikan bahwa sempurnanya iman seseorang ketika ia mencintai saudaranya yang non-muslim sama seperti ia mencintai dirinya sendiri, dengan mendoakan agar ia masuk Islam sama seperti cintanya kepada sesama saudara muslimnya, dengan mendoakan agar ia istiqomah dalam keislamannya. Dengan demikian, mendoakan seorang non-muslim agar dapat mendapat hidayah adalah disunahkan. Lalu ada hadis yang kelima, wa qalu sallallahu alaihi wasallam, alaihi manunis fanis fun fisobri wanis fun fisyukr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu ada dua, setengahnya di dalam kesabaran dan setengahnya lagi di dalam kesyukuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik, menjelaskan bahwa maksud dari iman setengahnya berada di dalam kesabaran adalah sabar dari hal-hal yang diharamkan untuk dapat ditinggalkan dan tidak dilakukan. Sementara itu, maksud dari iman setengahnya berada di dalam rasa syukur adalah bersyukur dapat melakukan ketaatan. Lalu selanjutnya ada qaul ulama, perkataan ulama tentang syu'abul iman. Yang pertama ada dari Imam Al-Muzani, iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dari pengertian beliau rahimahullah disimpulkan bahwa hakikat iman itu ada 4 perkara. Yang pertama ada perkataan hati, yaitu pembenaran dan keyakinan. Yang kedua perkataan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga ada amalan hati, yaitu niat, ikhlas, cinta, patuh, menerima, dan tawakal kepada Allah. Yang keempat ada amalan lisan dan anggota badan, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, amalan anggota badan, berdiri, sholat, dan rukuk. Selanjutnya dari Imam Syafi'i,
Iman seorang muslim meliputi perkataan serta perbuatannya. Iman dapat bertambah maupun berkurang. Bertambahnya iman seseorang disebabkan oleh ketaatan pada Allah, sedangkan berkurangnya iman seseorang disebabkan oleh kemaksiatan. Yang ketiga ada Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengemukakan iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena seseorang melaksanakan amalan tertentu, dan berkurang karena orang tersebut meninggalkan amalan tersebut. Yang keempat ada dari Imam Bukhari. Imam Bukhari menambahkan dari kedua ulama tersebut. Imam Bukhari mengatakan bahwa setelah bertemu dengan banyak ulama dari berbagai penjuru negeri, ia melihat bahwa ulama mengemukakan iman adalah perkataan serta perbuatan yang dapat bertambah dan berkurang. Dan yang terakhir dari Abu Ja'far Umar Al-Qazwini dalam Mukhtasar Sya'bul Iman, Imam Baihaqi menjelaskan bahwa menjaga lisan dari perbuatan tercela termasuk bagian cabang iman yang agung, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah menyelamatkan muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang hijrah adalah seorang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nah, itu saja, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.